Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan dari perkuliahan kita pada mata kuliah Ushulul Fiqh. Pembahasan kita sekarang ini adalah pembahasan yang ketiga, yaitu tentang Masadirul Ahkam, sumber-sumber hukum. Dan itu adalah pembahasan kita yang pertama. Kita lihat dulu peta dari Masadirul Ahkam, ya, peta dari sumber-sumber hukum dalam Islam. Ada yang pertama itu adalah muttafaq alaihil ummah, sumber hukum yang disepakati oleh umat Islam secara keseluruhan. Ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan muttafaq alaihil a'immah yang disepakati oleh para imam-imam, imam ini adalah imam-imam ahlu sunnah, itu ada 4 ya, setelah Al-Quran dan Sunnah ditambah dengan ijma' dan qiyas. Sedangkan al-mukhtalaf fiha, yang diperbedakan, yang perdebatkan ataupun diperselisihkan di kalangan imam-imam mazhab itu adalah ada al-istihsan, ada al-maslahah mursalah, ada al-urf, ada sadud zari'ah, ada syar'u ma qablana, ada al-istishab, dan beberapa dalil yang lainnya. Ini adalah pemahaman secara umum yang kita dapat pahami dari Masadirul Ahkam. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang konsep Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, ya, kata Al-Quran menurut Imam Syafi'i adalah sebuah isim alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kitabnya yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia itu bukanlah isim mustaq, ya. Seperti Allah menamakan Taurat, Allah menamakan Injil, maka Allah juga menamakan Al-Quran. Itu sebuah isim yang khusus dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Syekh Abu Bakar Al-Baqilani mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah isim masdar, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna jama'nahu wa qur'anah. Jadi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya Al-Quran itu merupakan isim masdar yang bermakna al-makru', ya, bacaan, ya. Sedangkan yang terakhir menurut Abu Ubaidah, innama summiya Qur'anan li'annahu yajma'u sura fayadummuha qawluhu ta'ala inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jadi menurut Abu Ubaidah bahwasanya dinamakan dengan Al-Quran karena dia mengumpulkan seluruh surat-surat dan menggabungkannya. Maka dikatakan Al-Quran itu dengan al-jam'u, yaitu dengan makna berkumpulan. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah ta'ala al-mu'jaz al-muha bihi ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil malak Jibril alaihi salam al-manqulu bitawatturi al-maktubu baina daftayil mushaf al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bisuratil Fatihah wal-makhtumu bisuratil Nas. Yang dikatakan dengan Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki mukjizat, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Disampaikan kepada kita dengan cara tawatur, yang mutawatir, tertulis di antara 2 lembar daftail mushaf, ya, halaman pembuka dan halaman penutup. Jika dibaca maka beribadah. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Inilah pengertian Al-Quran yang disampaikan oleh para ulama. Kehujahan Al-Quran. Al-Quran merupakan hujah yang tertinggi bagi manusia, ya. So, Al-Quran itu merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan di dalamnya.
Menerima Al-Quran dan menjalankan hukum-hukumnya merupakan bagian dari keimanan seorang muslim. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Demikian Alkitab yaitu Al-Quran, tidak ada lagi keraguan padanya, merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemukjizatan Al-Quran, ya. Apa yang dimaksud dengan al-i'jaz, kemukjizatan? Izharu sidqin nabi fi da'war risalati bi izhari ajzil Arab an mu'aradatihi fi mu'jizatil khalidah wa hiya Quran wa azzal jail ba'dahu. Nah, jadi dikatakan dengan mukjizat itu adalah mukjizat Al-Quran yang dikatakan dengan mukjizat itu adalah menampakkan kebenaran Nabi dalam dakwah risalah yang beliau sampaikan, dan kemudian melemahkan orang-orang Arab sehingga mereka tidak mampu untuk melawan atau untuk menentang pada mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah tersebut berupa Al-Quran, ya. Dan itu terus berlangsung dari generasi ke generasi seterusnya. Jadi Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran itu tidak pada satu generasi saja, ya, tapi kemudian berlangsung pada generasi-generasi dan bahkan sampai sekarang. Apa saja aspek kemukjizatan yang dimiliki oleh Al-Quran? Yang pertama ada as-sorfah, pemalingan. Pemalingan maksudnya ini adalah ketika Al-Quran dibacakan, maka hal ini mampu menarik atau memalingkan perhatian orang lain kepada Al-Quran, ya. Itu namanya aspek as-sorfah. Yang kedua aspek balaghah, yaitu keindahan bahasa. Dan bahkan orang-orang Quraisy ketika itu mengira Al-Quran itu adalah buku syair karena indahnya bahasa Al-Quran. Tapi kemudian bukanlah Al-Quran itu sebuah syair, tapi dia adalah kalam Allah. Selanjutnya yang ketiga adalah madmunah, kandungan. Kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, apakah itu berupa sejarah umat-umat terdahulu, atau kemudian kandungan berupa ilmu pengetahuan dan sebagainya, ini merupakan bukti atau bentuk dari kemukjizatan yang dimiliki oleh Al-Quran. Karena apa yang dijelaskan oleh Allah 14 abad yang silam terbukti dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari kemukjizatan Al-Quran. Yang terakhir adalah aspek diniyah, keagamaan. Karena begitu sempurnanya ajaran agama Islam yang diuraikan oleh Allah dalam Al-Quran dan tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Hal inilah yang kemudian menjadi aspek yang keempat dari kemukjizatan yang dimiliki oleh Al-Quran. Nah, nama-nama lain selain Al-Quran itu yang pertama ada At-Tanzil, ya. Allah katakan dalam Asy-Syu'ara, "Innahu latanzilu rabbil alamin." Sesuatu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. At-Tanzil. Yang kedua adalah Al-Furqan. Seperti Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 1. Selanjutnya Adz-Dzikru. Seperti Allah jelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 9. Dan selanjutnya adalah Al-Kitab. Seperti Allah jelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 10. Nah, apa saja menjadi kandungan Al-Quran? Yang pertama Al-Ahkam, hukum. Dan hukum itu terbagi 3. Ada hukum yang mengatur tentang keyakinan, dinamakan dengan akidah. Ada hukum yang mengatur tentang perbuatan, dinamakan dengan syariah. Ada hukum yang mengatur tentang wijdan, dinamakanlah itu dengan akhlak, ya. Yaitu hukum yang mengatur tentang sikap manusia. Selanjutnya ada Al-Qasas, cerita-cerita dari umat-umat terdahulu seperti kisah Nabi Nuh, ya, kisah Nabi Lut dan seterusnya, dan bagaimana Fir'aun ditenggelamkan, kisah Nabi Musa dan seterusnya, ya. Lalu kemudian ada isyarat ilmiah, ada isyarat ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Allah berbicara tentang matahari, Allah berbicara tentang astronomi, Allah berbicara tentang daratan dan lautan, Allah berbicara tentang hewan dan tumbuhan dan sebagainya. Ini merupakan salah satu inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Selanjutnya ada wa'ad dan wa'id, ada janji dari Allah dan ada juga ancaman. Janji berupa kenikmatan hidup di surga, ancaman berupa kesengsaraan dalam api neraka. Al-Quran, kesebutan dan dilalahnya, ya. Subut berarti masdar, yaitu sumber.
Sedangkan dilalah berarti al-huda, yaitu petunjuk. Jadi sumber hukum itu ada yang bersifat qat'i, ya, mutlak, ada yang bersifat zonni. Zonni ini artinya adalah tidak mutlak atau ada ada kemungkinan atau ada keraguan di dalamnya. Sedangkan dilalah juga seperti itu, ada yang bersifat qat'i, mutlak, ada yang bersifat zonni, ada keraguan di dalamnya. Nah, kalau kita lihat Al-Quran, kesebutannya, ya, sumbernya. Kesebutan Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada Al-Quran itu dhanni yuthbut. Al-Quran itu pasti qat'i yuthbut. Karena dia bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian Alkitab, tidak ada lagi keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sedangkan dilalah Al-Quran itu Allah katakan hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat yang bersifat ummul kitab, yaitu mutlak, sedangkan wa ukharu mutasyabihat ada yang memiliki dilalah yang berbentuk dhanni. Nah, kita lihat selanjutnya. Al-Quran yang memiliki dilalah yang qat'i seperti ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi ketika Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka ini qat'i, tidak ada lagi keraguan, ya. Hukum yang dikandungnya pasti. Sedangkan ketika Allah katakan yadullah fawqa aydihim, kata yadun dalam ayat ini memiliki makna yang dhanni, multi interpretasi. Ada pemahaman-pemahaman yang lain. Maka dengan demikian, dari segi dilalah Al-Quran itu ada yang bersifat qat'i, ada yang bersifat dhanni. Sunnah secara bahasa bisa berarti thorik, jalan, atau maslak juga berarti jalan, dan kemudian al-manhaj, ya. Secara istilah itu adalah sunnah kullu ma nuqila an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa takririn wa sifatin wa khalqiyatin wa khuluqiyatin sawa'an akana dhalika qabla al-bi'atsah am ba'daha. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan. Ya, yang dinukilkan berarti yang disampaikan dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat tubuh Rasulullah SAW, atau kemudian akhlak Rasulullah SAW, sama saja hal itu apakah sebelum kenabian ataupun setelah kenabian. Nah, kehujahan sunnah merupakan sumber kedua, ya, dalam Islam. Maka setiap hukum yang ditetapkan oleh sunnah merupakan hukum yang harus ditaati oleh setiap muslim. So, hukum-hukum tersebut pada prinsipnya juga bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sunnah bukanlah perkara yang dibuat-buat oleh Rasulullah, melainkan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wan najmi idza hawa wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi tidaklah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu perkataan yang bersumber dari keinginannya sendiri atau hawa nafsunya, tapi melainkan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mengamalkan sunnah merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Rasulullah SAW, ya, dan ketaatan muslim kepada Rasulullah merupakan bentuk taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taat kepada Rasul berarti kita taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Ya. Siapa yang taat kepada Rasul maka berarti dia telah taat kepada Allah, seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 80. Kemudian fungsi sunnah, ada fungsi sunnah itu sebagai takrir, penguat, ya. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Seperti Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk melaksanakan sholat, ya. Lalu kemudian dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW, buniyal Islamu ala khamsin syahadati anna la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salat. Jadi sunnah Rasulullah itu menguatkan dari apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Ada fungsinya tafsir, penjelas. Nah, penjelas ini ada berbentuk bayan, ya. Contohnya Allah katakan dalam Al-Quran aqimis salat, dirikanlah salat. Bagaimana cara salat? Penjelasan dari pelaksanaan salat itu hanya kita temukan dalam hadis Rasulullah SAW. Atau takyid itu pembatas.
ketika Allah perintahkan untuk potong tangan bagi pencuri, bagian manakah yang akan dipotong dari tangan tersebut dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW, yaitu hanya bagian dari pergelangan tangan. Kemudian taksis sebagai pengkhusus. Sunnah berfungsi untuk mengkhususkan dari keumuman ayat dalam Al-Quran. Contohnya, ketika Allah katakan dalam Al-Quran bahwasanya anak dan ayah itu saling mewarisi, tapi kalau seandainya anak membunuh ayah, maka anak tidak mendapatkan harta warisan. Dikhususkan. Jadi bagi anak yang melakukan tindak kriminal, tidak mendapatkan harta warisan dari ayahnya, walaupun secara umum anak dan ayah itu saling mewarisi. Dan kemudian ada fungsi at-tasyri', penetapan hukum. Seperti Rasulullah SAW mengharamkan bagi laki-laki untuk memakai harir dan zahab, yaitu kain sutra dan emas. Ini adalah keharaman ditetapkan oleh hadis Rasulullah SAW. Nah, bentuk-bentuk sunnah, ada sunnah itu berbentuk perkataan, ya sunnah qauliyah namanya. Ada sunnah itu berupa perbuatan, dinamakan dengan sunnah fi'liyah. Ada sunnah itu berbentuk ketetapan, maka dinamakan dengan sunnah takririyah. Nah, sunnah kesebutan dan dilalahnya. Kalau kita lihat, sunnah itu dari segi subut, sumber, masdar, ya, memiliki dua bentuk, memiliki dua sifat. Yang pertama ada yang qat'i, ada yang dhanni. Qat'i berarti tidak lagi dilakukan, dan yang terkategori dengan sunnah yang qat'i itu adalah khabar mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Yang diriwayatkan oleh, sebagian definisi mengatakan diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang, dan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbuat kebohongan. Dan periwayatan tersebut terus berlangsung dari generasi-generasi sampai kemudian pada perawi. Jadi kabar mutawatir ini adalah bersifat qat'i. Nah, kalau seandainya kabar ahad, di sini bersifat dhanni, ya, karena ada kemungkinan, ya, pada periwayatan tersebut terjadi hal-hal yang dapat merusak dari periwayatan tersebut. Pada kabar ahad mungkin perawinya lupa, atau kemudian perawinya mulai pikun dan sebagainya. Maka terkategorilah kabar ahad ini dengan kabar dhanni. Nah, selanjutnya dari segi dilalah, ada sunnah itu yang qat'i, ya, penunjukan maknanya. Seperti Allah wajibkan membayar zakat fitrah, itu qat'i. Sedangkan ada yang dhanni. Dhanni itu memiliki pemaknaan yang lain, ya, seperti kata Rasulullah, la yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi Bani Quraidah. Sebagian sahabat ketika itu memahaminya memang tidak boleh salat kecuali sampai di Bani Quraidah. Sebagian lain memahami bahwasanya kita harus bersegera agar sampai di Bani Quraidah sebelum waktu asar. Nah, jadi dari segi dilalah ada qat'i dan dhanni pada sunnah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.